Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you all well. Class, before begin our lessons, let's pray together. Finish? Okay class, today I would like to explain about article the, or an. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran dari ini. Kenapa di sini yang dibahasnya factual report? Karena artikel the, or an itu biasanya juga terdapat pada factual report. Jadi ini adalah materi bagian dari factual report. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks factual report, lisan, dan tulis. Kemudian peserta didik mampu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks factual report baik secara lisan maupun secara tulis. Nah, kelas, di sini ada contoh satu teks dari factual reports. Kita lihat di sini judulnya itu adalah COVID-19 ya. Kenapa cuma COVID-19? Karena biasanya kalau factual report itu judulnya cuma satu atau dua kata saja ya, yang bersifat general. Nah, di sini juga ada beberapa kata yang Ibu kasih tanda, ada en, dan the ya, karena kita akan membahas tentang artikel yang tiga itu ya. Oke, the first one, artikel the. Nah, artikel the ini yang pertama itu to refer to something which has been mentioned before. Jadi untuk menyebutkan atau menjelaskan sesuatu yang sudah disebutkan di awal ya, di awal paragraf. For example, kita lihat contohnya. A telegraph is a machine that is used for transmitting message. Nowadays, people don't use it anymore because mobile phone and the internet are faster than the telegraph ya. Jadi di sini the internet are faster. Di sini menjelaskan bahwa internet lebih cepat daripada telegraf ya, itu jadi menjelaskan sesuatu yang sudah disebutkan di awal. Kemudian yang kedua, use in the sentences or clauses where we define or identify a particular person or object. For example, the message which is sent by a telegraph is called a telegram. Jadi di sini artinya ini pesan yang dikirim melalui telegraf itu disebut telegram. Jadi untuk mengidentifikasi atau lebih menerangkan atau menjelaskan dari kata yang disebutkan di awal. Nah, telegram ini menerangkan tentang pesan yang dikirim melalui telegraf ya. Itu yang kedua. Kemudian use with superlative and ordinal numbers. Anybody knows what is superlative and ordinal numbers? Baik ya. Sebelumnya kita lihat contoh, ini untuk yang superlatif. What is the fastest means of communication today? Nah, di sini lihat yang dikasih tanda the fastest. Fastest itu adalah superlatif. Superlatif itu yang menunjukkan paling ya. Jadi yang lebih menonjol. Di sini what is the fastest mean of communication today? Apa alat yang paling cepat untuk komunikasi ya sekarang ini? Fastest, biasanya superlatif itu ditandai dengan akhiran ist ataupun diawali dengan kata most ya. Nah, apa bedanya penggunaannya? Kalau yang diakhiri ist biasanya itu hanya terdiri dari satu suku kata. Seperti contoh, ini fastest, jadi diakhiri dengan ist. Sedangkan yang menggunakan awalan most itu untuk yang memiliki lebih dari suku kata. For example, most beautiful, beautiful, itu kan lebih dari suku kata ya. Kemudian most handsome ya, itu lebih dari suku kata. Jadi menggunakan most. Sedangkan kalau yang hanya suku kata, misalkan fastest, cheapest, tallest, nah itu hanya satu suku kata, maka menggunakan akhiran ist ya, itu untuk superlatif. Kemudian untuk yang ordinal numbers, bisa dilihat di contohnya, the first dishwasher was invented by apa ini dibacanya ya?
Hossein Cochrane. Oke, kita fokusnya ke ordinal numbers-nya aja ya, tidak usah fokus ke namanya. Bisa dilihat ordinal numbers itu first, second, third, fourth, dan seterusnya. Itu yang dinamakan ordinal numbers. Sedangkan yang 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu dinamakan cardinal numbers ya. Itu bedanya. Oke, kemudian with a group of years or time precis ya. Jadi untuk menyebutkan tahun ya. Nah, bisa dilihat the first one in the late 1990s. Nah, ini juga pakai the atau from the middle of the 1980s until 1990s. Kenapa di sini pakai S ya? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, akhiran S ini bisa diartikan dengan imbuhan an. Yang berarti kita lihat contoh yang pertama in the late 1990s. Artinya akhir tahun 1990-an gitu ya kalau pakai S. Kemudian yang kedua from the middle of the 1980s until 1990s. Jadi ini artinya pertengahan tahun 1980-an sampai 1990-an. Itu artinya untuk akhiran S ya. Oke, kemudian kita lanjut dengan artikel a or an ya. Yang pertama, to refer to something which is mentioned for the first time. Ini hampir sama dengan yang tadi ya, jadi untuk menerangkan sesuatu yang disebutkan di awal. For example, a telegraph is a machine that is used for transmitting message. Ya, telegraph adalah mesin yang digunakan untuk mengirim pesan ya. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian ini sama yang kedua, a mobile phone is a fast means of telecommunication in this modern age ya. Jadi ini adalah yang pertama itu a mobile phone. Nah, ini yang keduanya a fast means of telecommunication in this modern age itu keterangan dari kata yang pertama ya atau penjelasan. Oke, kemudian a with noun starting with consonant or vowels that sound like consonant. Nah, kita lihat. Ini ada beberapa contoh. Kenapa ini padahal kata awalnya huruf awalnya ini berhuruf vokal ya. Kayak universe, euro, uniform itu kan u, e sama u itu kan huruf vokal. Tapi kenapa pakai e? Karena dalam bahasa Inggris ini dibacanya jadi konsonan ya. Enggak university, enggak kayak gitu, tapi university. Maka U itu adalah huruf konsonan ya, tidak menjadi huruf vokal. Euro, uniform juga sama ya. Itu jadi ketika kita menemukan kata yang huruf awalnya dibaca konsonan, maka kita menggunakan ya. Oke, kemudian and with noun starting with vowels or consonant then sound like vowels. Ini kebalikannya. Jadi huruf konsonan yang dibaca huruf vokal. Bisa kita lihat an hour, an honest, an honor ya. Ini tidak, jadi h-nya ini tidak dibaca h tapi dibaca an hour, an honest, an honor ya. Jadi menggunakan awalan an ya. Meskipun ditulisnya huruf konsonan. Oke. Kemudian an with singular countable nouns. Apa itu singular countable nouns? Singular countable nouns adalah kata benda yang dapat dihitung ya. Kan ada beberapa noun yang tidak dapat dihitung. Contohnya angin, air, itu kan tidak dapat dihitung ya. Sedangkan ini singular countable nouns. Jadi benda yang dapat dihitung. Coba bisa dilihat. Contohnya a table, a book, a pencil, itu kan kata benda yang bisa dihitung. Jadi kata benda yang bisa dihitung itu adalah dinamakan singular countable noun. Sedangkan kata benda yang tidak bisa dihitung seperti water, air, nah yang kayak gitu itu dinamakan singular uncountable nouns ya, tidak bisa dihitung. Oke, kelas, untuk materi kita kali ini Ibu rasa cukup sekian ya. Dan untuk tugasnya Ibu sudah post di Google Classroom, silakan kalian kerjakan tugasnya dan ingat ya, diusahakan tidak boleh lewat dari deadline.
Oke, I think that's all for today. Stay safe, stay healthy, and stay at home ya. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.